Hai semua, kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan proyek kita yang sebelumnya, yaitu memperbaiki atau meningkatkan fungsionalitas dari proyek React kita yang sudah ada. Kemarin kita sudah berhasil untuk membuat sebuah katalog menggunakan React. Nah, kita akan menerapkan beberapa bagian lainnya, teknologi di React yang bisa kita manfaatkan supaya menambah fungsionalitas di React. Kali ini kita akan membuat katalog ekstra, di mana katalog ekstra di sini itu isiannya nanti akan lebih kompleks daripada katalog biasa, di mana nanti setiap card-nya itu akan memiliki sedikit tambahan fungsionalitas. Nah, karena kita sudah mengubah katalog ekstra pada bagian index, maka kita butuh membuat katalog extra.js di project kita. Katalog ekstra notabene sebenarnya sangat mirip dengan katalog biasa. Nah, di sini kita copy saja semua code-code di katalog dan kita paste pada katalog ekstra. Jangan lupa untuk mengedit namanya menjadi katalog ekstra, baik kelas ataupun exportnya. Nah, setelah kita sudah berhasil membuat kelas katalog ekstra dan sudah dipanggil juga pada index.js, maka kita akan mencoba untuk memastikan bahwa ini sudah berjalan dengan baik terlebih dahulu. Nah, kita bisa perhatikan tampilannya masih tetap sama ya. Artinya katalog ekstra sudah bisa berhasil dijalankan dengan baik. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menggantikan bagian, khususnya di bagian detail dari card-nya. Nah, detail dari card pada katalog ekstra akan coba kita ekstrak keluar. Dan kita akan buat sebuah komponen baru di React namanya katalog item. Nah, kita harus hati-hati membuat namanya, harus ada extension .js-nya untuk setiap file JavaScript yang nanti kita akan buat komponen. Nah, kita bisa buat katalog item di sini, di mana katalog item nanti itu kembali lagi ada komponen React. Kemudian, nah jangan lupa untuk import React-nya. Nah, kemudian ada di lifecycle React, kita ada sebuah metode yang namanya render, dan jangan lupa untuk mengekspor kembali kelas yang sudah kita buat barusan, katalog item. Nah, di sini karena kita nanti akan bermain-main dengan property dan state fitur yang ada di komponen React, maka di sini kita butuh konstruktor ya. Nah, kemudian nanti di bagian render dia akan mengembalikan isian dari JSX-nya ini. Kita bisa pindahkan dari yang bagian katalog ekstra itu ke katalog item. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika kita sudah pindahkan ini, maka kita harus menambahkan katalog item pada katalog ekstra. Nah, di sini kita akan bermain dengan props gitu ya, props pada komponennya React. Nah, props itu katalog item sudah berhasil ditambahkan ya. Nah, props itu kalau kasus kita kali ini itu kita kasih nama sendiri namanya item dan isiannya juga adalah variable item yang memang sudah diperoleh dari map ya. Nah, supaya props itu bisa dikenali, di konstruktor kita bisa tambahkan props-nya. Kemudian ketika pemanggilan super, kita juga bisa mengikutkan props-nya. Akhirnya, kita sudah bisa nanti mengakses semua properti sesuai dengan nama ini. Misalnya di sini namanya item. Nah, dengan cara this.props namanya apa tadi? Item misalnya. Jadi ketika kita mendapatkan this.props item, maka otomatis kita sudah bisa dapat datanya. Nah, karena kita akan bermain di dalam komponen katalog item, kita bisa menggunakan yang namanya state. Kita pakai sebuah this.state untuk mendefinisikan sebuah state di komponen kita, khususnya di sini katalog item. Isiannya ya bebas, kita bisa tentukan sendiri. Kali ini kita coba tambahkan title, author, publisher, dan terakhir ada year, yang notabene itu ada di dalam props item kita. Indeks ke-0 sampai indeks ke-3. Kemudian kita udah bisa ganti ya isian dari render yang tadi item 0, 1, 2, 3 itu. Menjadi this.state. This.state apa? Misalnya title, this.state author, this.state publisher, this.state year. Kan gitu ya. Jadi ada 4 yang nanti akan kita coba gantikan. Dan ini semua kita simpan pada state di komponen internal katalog item. Dan itu sumbernya dari mana? Props item. Kita coba jalankan dan kita lihat
hasilnya masih tetap sama. Artinya, kita sebenarnya sudah berhasil nih menerapkan props dan state khususnya pada komponen katalog item. Nah, untuk membuktikan bahwa ini sudah berhasil, nah kita update sedikit JSX-nya, ada kita tambahin tes ya. Kelihatan ya, ada tesnya di sini. Artinya memang yang dieksekusi sekarang ada katalog item. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mencoba untuk menambahkan sedikit perbedaan desain ya. Dan ada fungsionalitas tambahan di sini, yaitu kita akan menambahkan bookmark untuk setiap card-nya itu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memindahkan sedikit kontainer yang ada di katalog item div class name card ini, kita tarik ke dalam katalog itemnya sendiri. Jadi kita cut aja dari katalog ekstranya ini ke sini, ya, ke katalog item, kemudian kita buat di dalamnya. Oke. Nah, kemudian untuk yang katalog ekstra, kita sesuaikan kembali ya div-nya, memastikan sesuai. Oke ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, masih tampilannya tetap sama ya, bagus ya. Tapi di bagian bawah di sini kali ini kita akan tambahkan sedikit yang namanya misalnya di sini kita tambahkan card footer. Nah, card footer di sini itu nanti akan menambahkan tombol lah ya, ataupun area yang bisa kita tambahkan untuk apa ya, misalnya memberikan informasi ataupun menambahkan gambar logo, ataupun gambar logo itu bisa nanti berinteraksi. Nah, setelah misalnya kita sudah punya data itu, nah kita bisa tambahkan ya. Nah, saatnya kita akan merancang nih sedikit desainnya ya di JSX. Pastikan bahwa desainnya itu oke ya. Pastikan oke. Nah, di sini kita tambahkan misalnya ada 2 paragraf ya. Di sini kita coba tambahkan 2 paragraf. Pertama di sini yang paragraf kedua kita tambahkan logo bookmark misalnya. Muncul ya logo bookmarknya. Kemudian di bagian paragraf pertama misalnya kita kasih info misalnya. Muncul info juga di sebelah kirinya. Nah, berikutnya adalah kita akan coba nih menggunakan logo. Dan logo ini kita akan menggunakan sebuah library tambahan namanya React Icon. Kita harus menginstall kembali dulu ya React Icon ini pada project kita dengan cara npm install React Icon save. Gitu ya, save ya. Nah, kita buka di terminal baru, misalnya di sini kita buat command prompt. Pastikan Anda memasuki folder project React Anda. Kemudian jalankanlah npm install itu pada React Icon min save. Nanti dia akan melakukan proses download ya, data-data yang ada di internet akan diinstal library tersebut dan tersimpan pada project kita. Jika misalnya sudah berhasil kita install, dia akan muncul seperti ini. Ya, sudah berhasil nih. Nah, kalau sudah oke, di sini kita sebenarnya harus sedikit mempelajari bagaimana cara menggunakan library ini. Ada banyak sekali icon yang bisa kita gunakan ya. Ada dev icon, font awesome, flat gitu ya, ada banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan dan cara pakainya juga disebutkan. Jadi kita tinggal nanti memilih mana icon yang ingin kita gunakan. Anda bisa memilih salah satunya. Nah, di sini saya coba cari yang bookmark. Nah, ini dia, dapat ya, FI bookmark. Klik aja, nanti dia akan copy otomatis ya ke clipboard kita. Dan kita bisa menggunakannya nanti di bagian atas sesuai dengan cara tadi. Di home tadi ada dikasih tahu ya, import nama kelasnya, kemudian tempat paketnya dari mana, gitu ya. Nah, kita tambahkan di bagian katalog item kita untuk logo. FI bookmark itu dari React Icons. Kemudian kita nanti akan masuk ke dalam /FI, gitu ya. Karena dia bagian FI. Kemudian setelah itu kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Nah, ternyata kita bisa langsung menggunakan nama kelasnya, kita taruh sebagai sebuah komponen biasa saja di bagian JSX. Kita contohkan saja nih. Ganti logo bookmark langsung dengan FI bookmark tadi. Kita simpan.
Kita coba lihat hasilnya ya. Pastikan ini lagi berjalan project kita. Nah, ini dia. Logo. Sekarang sudah muncul nih logonya nih kan. Dan ini berasal dari React icon tadi. FI bookmark. Nah, kita bisa menambahkan yang lain. Misalnya ada FA bookmark dari FA gitu ya. Kita bisa tambahkan, memastikan bahwa ini sudah berjalan ya. Satu FI, satu FA. Oke, nah ada kiri dan kanannya, FI yang kosong, FA yang solid gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan inilah nanti dua icon yang nanti akan kita gunakan ya sebagai penanda jika dia sudah bookmark atau tidak. Nah, untuk menentukan dia bookmark atau tidak, kita tambahkan nih, misalnya state tambahan namanya bookmark gitu ya. Nah, kita bisa set statusnya, misalnya true misalnya. Artinya dia terbookmark gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa nanti membuat yang namanya pilihan. Oke, karena dia JavaScript, kita di state titik bookmark. Nah, tadi kan true atau false ya. Kita pakai ternary di sini. Jika bookmark, kita pakai FA bookmark. Jika tidak, titik 2 FI bookmark. Jadi ini bentuk ternary ya. Dalam bahasa pemrograman ada ternary, bisa kita gunakan. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh kalau misalnya semuanya true. Karena tadi di atas kita buat true ya. Kalau kita buat false, nah semuanya kosong ya, otomatis gitu. Nah, supaya ini tampak lebih menarik, kita pakai random nih. Oke, kita misalnya pakai mat titik random di sini. Kemudian kita cek jika lebih besar dari something gitu ya, 0,8 misalnya, dia nanti otomatis true gitu kan. Nah, dia random nih. Nah, ini kebetulan nggak ada nih. Kita refresh saja coba. Oke, nah ada yang ada ya, ada yang tidak ya. Dan sekali lagi, ini sangat tergantung dari randomnya ya. Jadi kita nggak akan tahu. Setiap kali kita refresh bisa saja sama ataupun berbeda. Oke, sekarang kita klik bookmarknya tadi nggak bergerak ya, nggak ngapa-ngapain ya kan. Nah, artinya kita butuh tambah handling event. Nah, di sini kita akan menghandle yang namanya onClick. Oke, pastikan Anda mengikuti cara handle event ya dari React. Nah, misalnya ketika kita onClick, kita jalankan cek bookmark. Nah, cek bookmark ini belum terregister nih. Nah, kita harus register di bagian konstruktor, wajib. Kemudian kita akan menjalankan sebuah fungsi. Nah, misalnya sebuah fungsi ini namanya cek bookmark juga, kebetulan namanya sama contohnya. Nah, maka kita tinggal this titik cek bookmark titik bind buka kurung this. Wajib seperti ini. Oke, supaya this cek bookmark yang di bawah itu bisa terregister menjadi cek bookmark yang dikenal oleh JSX kita tadi. Nah, untuk mengupdate nilai dari bookmark tadi yang notabene ada di dalam state, kita menggunakan set state. Kemudian kita pakai row function, oke, ada state-nya, kemudian kita return bookmark itu adalah not state bookmark. Jadi kalau awalnya true, kalau kita klik jadi false. Kalau false, kita klik jadi true, karena kita pakai not di sini. Nah, artinya apa? Eventnya sudah oke nih untuk cek bookmarknya. Oke, sekarang mari kita coba tes, kita simpan ya. Oke, kita memastikan bahwa onClick ini berjalan dengan baik. Kita klik, oke, berubah. Kita klik lagi, yes, berubah. Artinya event klik kita sudah sebenarnya berjalan dengan baik. Nah, sekarang untuk sebelah kiri ada infonya, kita akan ganti ya. Oke, sekarang infonya itu tergantung apakah dia terbookmark atau tidak, kan gitu kan. Nah, misalnya kita kasih info, jika Anda terbookmark true, maka tulis bookmark tanda seru. Jika tidak, ya nggak ada info, kosong dia kan. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kita lihat, kita klik. Sudah ada ya bookmarknya ya. Kita klik. Oke, muncul bookmarknya. Oke, kita klik lagi, bookmarknya muncul. Kalau kita klik ulang, hilang tulisannya. Oke ya. Nah, artinya kalau sudah seperti ini, kita sudah berhasil nih menambahkan beberapa fungsionalitas pada katalog book kita yang versi awal tadi yang awalnya belum ada, sekarang sudah ada nih. Sudah ada props, state, dan event yang standar di dalamnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.